Halo, nama saya Adi Budaya Namo Budaya. Saya Agus Haryanto dari semester 3 akan sedikit menyampaikan materi tentang sila. Nah, sebelum kita masuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa Wandana. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Sabbe satta bontu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sila. Apa sih sila itu? Nah, mari sama-sama kita belajar. Sila itu dari istilah katanya berartikan etika atau kemoralan, atau bisa juga berartikan etiket kita dalam kehidupan. Nah, fungsi sila itu sendiri yaitu untuk menghancurkan kelakuan yang salah, dan yang kedua menjaga agar orang tetap tidak bersalah. Nah, maksudnya sila ini berfungsi agar kita dapat menjalankan hidup di kehidupan kita tidak melakukan tindakan yang salah. Jadi kita ditujukan jalan agar bisa tetap menjalankan kehidupan yang benar. Selanjutnya, kenapa sih sila ini mesti kita jaga, dan apa sih dasarnya agar kita tidak melenceng dari jalan kebenaran? Nah, ada dua penyebabnya. Yang pertama itu ada hiri dan yang kedua ada otapa. Arti hiri sendiri yaitu malu untuk berbuat jahat, dan otapa takut untuk berbuat jahat. Nah, jika kita ingin melakukan tindakan yang salah, kita akan tersadarkan dengan hiri dan otapa ini. Kita akan takut dengan konsekuensi apabila kita berbuat salah, dan kita juga akan malu apabila kita melakukan suatu tindakan yang jahat begitu. Nah, selanjutnya ada 10 perilaku baik. Yang pertama itu tidak melakukan pembunuhan. Tentu saja di agama manapun, termasuk agama Buddha, juga tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dan sangat menentang yang namanya pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan manusia, bahkan makhluk hidup lain seperti hewan juga tidak diperbolehkan. Karena jika melakukan pembunuhan tersebut, kita telah merenggut paksa nyawa seseorang ataupun nyawa makhluk lain. Jadi tidak diperbolehkan. Dan membunuh juga itu suatu tindakan kriminal jika kita membunuh manusia lain. Jadi tidak diperbolehkan. Yang kedua, tidak melakukan pencurian. Nah, pencurian itu merupakan barang orang lain yang kita ambil. Jadi itu kan bukan hak kita. Jadi kita tidak boleh melakukan pencurian itu, karena tanpa seizin dari pemiliknya kita tidak boleh mengambil barang-barangnya, dan termasuk itu juga bentuk pidana, bisa dituntut dan dipenjarakan. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan kelamin. Maksudnya tidak melakukan hubungan kelamin di sini, kita tidak melakukan hubungan kelamin di luar nikah atau melakukan seks bebas. Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Yang keempat, tidak berkata tidak benar. Maksudnya tidak berkata tidak benar ini kita harus berkata atau berucap yang apa adanya, seperti sedemikiannya, dan tidak menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Yang kelima, itu tidak memfitnah. Hampir sama seperti tidak berkata yang tidak benar. Tidak memfitnah ini juga termasuk dalam perkataan yang tidak baik. Jadi kita itu tidak boleh menuduh orang lain itu tanpa didasari bukti yang seadanya. Malah kita cuma ngasal-ngasal nuduh dia
padahal dia tidak melakukan sesuatu yang kita tuduhkan. Itu tidak boleh. Selanjutnya, yang keenam, tidak berkata kasar. Nah, di sini seringkali terjadi, apalagi adik-adik yang sering bermain game. Dia lagi main game masih asik, tahu-taunya dia kalah. Nah, keluar tuh semua kata-kata yang tidak boleh diucapkan, kata-kata kasar kayak makian-makian dan selebihnya. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak berbicara hal yang tidak berguna. Jadi maksudnya yang tidak berguna ini seperti omong kosong gitu, atau hoax, nyebar-nyebar hoax gitu. Itu termasuk hal-hal yang dibicarakan yang tidak berguna. Selanjutnya, yang kedelapan, tidak tamak atau memiliki sifat dengki. Jadi kita di sini tidak boleh memiliki sifat yang tamak atau rakus istilahnya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang kesembilan, tidak beretikat jahat. Jadi maksudnya di sini kita itu harus memiliki etikat yang baik. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia harus memiliki dan beragama, kita harus memiliki sifat-sifat yang baik. Jangan beretikat jahat walaupun kita istilahnya pintar. Janganlah kita sekali-sekali menyombongkan kepintaran kita dan kita jadi memiliki sisi yang buruk tersebut. Selanjutnya, yang ke-10, tidak berpandangan salah. Nah, maksudnya berpandangan salah di sini kita tidak boleh memiliki pengertian terhadap sesuatu itu yang salah. Kita mesti mencari kebenarannya dan tidak percaya akan satu hal itu dari satu sumber saja. Nah, Buddha juga pernah berkata, "Ehipasiko, datang dan buktikan." Nah, selanjutnya kita bicara tentang Pancasila Buddhis. Pasti tidak asing lagi bagi umat-umat Buddha, adik-adik yang belajar agama Buddha, apalagi sudah memasuki kelas 7, pasti tidak asing dengan namanya Pancasila Buddhis. Yang pertama itu, sila 1 itu berisikan, saya bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, di sini kita seperti yang ada tadi yang di slide sebelumnya di 10 etikat perilaku baik. Nah, di sini juga kita tidak diperbolehkan untuk membunuh makhluk hidup, apapun jenis makhluk hidupnya, baik hewan, serangga, manusia termasuk, itu paling fatal, tidak diperbolehkan. Sila Buddhis yang kedua yaitu saya bertekad untuk melatih diri menghindari pencurian atau pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya. Nah, jadi kita di sini tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Misalnya kita itu pengen punya HP tapi kita tidak punya, kita jangan ngambil punya orang lain gara-gara kita tidak punya. Itu akan kita melanggar sila yang kedua. Jadi seperti itu tidak boleh. Selanjutnya Pancasila Buddhis sila yang ketiga, saya bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Maksudnya di sini bagi kita yang masih pelajar ataupun masih dalam status pacaran itu dan tidak resmi dalam pernikahan, itu tidak boleh melakukan perbuatan asusila atau berhubungan intim. Kita tidak diperbolehkan karena itu akan melanggar sila ketiga. Pancasila Buddhis yang keempat itu, saya bertekad untuk melatih diri menghindari berbicara yang tidak benar. Di sini termaksud juga berkata-kata kasar, berbual, berbohong, bergosip juga termasuk dalam berbicara yang tidak benar. Jadi kita di sini melatih diri untuk tidak menggunakan kata-kata yang tidak benar tersebut. Nah, selanjutnya Pancasila Buddhis yang sila kelima. Di sini saya bertekad untuk melatih diri menghindari minum atau makan minuman
yang dapat melemahkan kesadaran. Di sini kita sebagai umat Buddha sangat dianjurkan untuk menghindari yang namanya minum minuman alkohol maupun narkotika, karena kita tahu dampaknya itu sendiri bagi kesehatan maupun kehidupan kita sangat tidak baik. Terutama narkotika itu bisa membuat hidup kita rusak selamanya apabila kita mencobanya. Jadi jangan coba-coba dengan hal-hal yang tersebut. Selanjutnya ada manfaat melaksanakan sila. Tentunya yang pertama itu kita akan mendapatkan usia panjang, atau dalam bahasa Palinya ayu, keindahan, wano, kebahagiaan, suka, kekuatan, bala. Nah, itu semua terangkum dalam kebahagiaan duniawi. Jika kita bisa melaksanakan sila dengan baik atau terjaga sila kita dalam kehidupan kita, tentu kita akan mendapatkan usia panjang, keindahan, kebahagiaan, dan kekuatan. Tentunya kita setelah melakukan atau menjaga sila kita dengan baik atau melaksanakan sila dengan baik, kita akan diberkahi usia panjang, karena kita dari segi makanan dan tindakan terjaga dan pikiran juga terjaga. Maka kita akan mendapatkan, tentunya kita secara otomatis memiliki usia panjang, kecuali karma berbicara lain. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan keindahan. Keindahan di sini, aura kita itu berbeda dengan aura orang lain yang tidak menjaga silanya. Jadi kelihatan lebih indah aura-aura apabila orang itu bisa melaksanakan sila dengan baik di kehidupannya. Tentunya orang yang melaksanakan sila juga mendapatkan kebahagiaan, karena dia tidak pernah melanggar sila atau bisa menjaga sila dengan baik. Tentunya dia akan diberkahi kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, dia akan mendapatkan kekuatan dalam menjalankan hidup, karena dia bisa menjaga sila itu dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak silanya. Nah, apabila seseorang melaksanakan sila, tentunya dia tiada penyesalan dalam hidupnya dan akan memiliki ketenangan di dalam pikiran, hati dan pikirannya. Nah, dari hal tersebut kita dapat merealisasikannya ke dalam meditasi hingga tercapainya nibbana. Nah, semua itu berawal dari melaksanakan sila. Jika kita bisa menjaga sila dengan baik, tentunya tahap selanjutnya yang kita harus lakukan itu pasti kita akan mendapatkan ketenangan dan kita melakukan meditasi dan kita bisa mencapai nibbana. Nah, ini juga ada dalam Mahaparinibbana Sutta, manfaat yang kita dapat apabila kita bisa melaksanakan sila dengan baik. Yang pertama itu ada banyak harta kekayaan. Yang kedua, nama dan kemasyuran. Yang ketiga, tidak merasa takut dimanapun. Yang keempat, meninggal dengan hati yang tentram. Yang kelima, terakhir di alam surga. Nah, itulah manfaat-manfaat apabila kita bisa melaksanakan sila dengan baik. Selanjutnya nih, sila pertama itu terjadi pelanggarannya dianggap melanggar apabila yang pertama itu ada makhluk hidup. Nah, tentu saja jika ingin membunuh suatu makhluk hidup, tentunya harus ada objek yang harus dibunuh makhluk hidup itu. Yang kedua, tahu kalau makhluk hidup itu masih hidup. Jadi makhluk hidup itu yang akan kita bunuh itu, kita mengerti kalau dia itu masih hidup dan tidak mati begitu. Yang ketiga, kalau sudah mati mau dibunuh bagaimana lagi. Yang ketiga, adanya niat untuk membunuh makhluk hidup itu. Jadi kita kalau memiliki niat untuk membunuh makhluk hidup, itu sudah termasuk melanggar sila yang pertama, Pancasila Buddhis. Yang keempat, adanya usaha untuk melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu sudah mati melalui usaha kita untuk membunuh makhluk itu. Jadi inilah syarat-syarat apabila kita melanggar sila yang pertama.
dari kita memikirkan atau memiliki niat untuk membunuh saja kita sudah termasuk melanggar sila yang pertama. Jadi teman-teman, adik-adik, dilihat lagi, apa pernah ada niat untuk membunuh seseorang? Itu sudah termasuk melanggar sila yang pertama loh. Hati-hati. Yang kedua, nih ada syarat terjadinya pencurian atau pelanggaran sila yang kedua. Yang pertama itu adanya barang milik orang lain. Nah, tentunya kalau tak ada barang milik orang lain, kita mau mencuri apa? Tidak ada yang dicuri, makanya tidak jadi pelanggaran. Tentunya harus ada barang yang ingin dicuri. Yang kedua, mengetahui bahwa barang itu pada pemiliknya. Maksudnya ini barang itu punya orang lain, milik orang lain, bahwa dia ada barang itu di sana yang kita ingin ambil itu. Yang ketiga, kita memiliki niat untuk mencuri. Nah, lagi-lagi niat. Semua itu berawal dari memang niat. Jadi kalau kita tidak berniat itu mungkin kita tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, yang keempat itu kita ada tindakan atau usaha untuk mengambil barang tersebut. Terus yang terakhir, kita berhasil mengambil melalui usaha kita mencuri tersebut. Nah, inilah syarat-syarat terjadinya pencurian. Nah, jadi kalau misalnya minjam tapi temannya nggak ada, kita misalnya ngambil, make terus balikin lagi, itu termasuk mencuri apa enggak? Nah, itu seringkali terjadi di kelas. Itu termasuk juga dalam pencurian, karena seseorang yang pemilik dari barang itu tidak mengetahui bahwa barangnya itu sedang kita ambil, kita pinjam. Itu juga termasuk dalam pencurian. Jadi sebaiknya kita mesti ngomong dulu ke orangnya, kita mau pinjam baru kita pakai atau kita gunakan. Selanjutnya, inilah syarat yang ketiga, syarat-syarat terjadinya perbuatan asusila atau pelanggaran sila ketiga. Nah, pertama itu adanya orang atau makhluk yang bukan pasangan resminya. Maksudnya di sini bukan pasangan resminya itu istilahnya kita itu berselingkuh. Kita itu harus ada selingkuhannya gitu. Jadi kalau tidak ada selingkuhannya, kita mau melakukan hubungan itu dengan siapa begitu maksudnya. Terus yang kedua, mempunyai niat untuk melakukan asusila dengan orang atau makhluk tersebut. Nah, yang kedua ini lagi-lagi kita membicarakan tentang niat atau keinginan kita untuk melakukan hal tersebut. Jadi apabila seseorang memiliki niat, walaupun dengan hanya melihat seseorang itu dia memiliki pikiran, wah saya ingin berbuat asusila dengan dia. Nah, itu termasuk sudah melanggar sila yang ketiga tersebut. Nah, yang ketiga adalah melakukan usaha untuk berbuat asusila. Nah, yang ketiga ini, jika kita sudah memiliki selingkuhan, sudah ada niat untuk melakukan itu dan kita akhirnya melakukan, nah itu kita sudah melanggar. Dan yang keempat itu kita berbuat asusila itu dengan selingkuhan kita itu misalnya. Nah, itu sudah termasuk kita melanggar, sangat-sangat melanggar malah. Nah, di sini kita sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut karena bisa menjadi pelanggaran sila pada sila ketiga. Selanjutnya, syarat terjadinya musawadah atau berbicara yang tidak benar, sila keempat. Ini yang pertama, adanya sesuatu yang tidak benar. Ini maksudnya sesuatu yang tidak benar yang kita ingin omongkan atau ucapkan itu ada. Jadi kayak misalnya bahan-bahan obrolan itu biasanya kan ini suka cewek-cewek apalagi suka ngegosip yang belum tentu valid datanya atau yang kebenarannya tidak dapat dipegang gitu. Yang kedua, mempunyai niat untuk menyesatkan. Nah, di sini biasanya seperti berita-berita hoax itu kan kebanyakan akan membuat seseorang menjadi keliru dan
berpikiran lain dan bahkan bisa menjadi melakukan hal yang seperti yang diberitakan tersebut. Nah, yang ketiga, berusaha menyesatkan. Nah, jadi setelah kita mempunyai bahan yang ingin diomongkan tapi itu tidak memiliki data yang baik, kita udah punya niat nih untuk misalnya bilangin ke si A nanti begini ke si B. Nah, itu sudah termasuk kita memiliki usaha untuk agar si A percaya omongan kita yang tidak benar itu dan menyesatkan dia dan menyusahkan orang lain. Nah, dari hal tersebut kita bisa melanggar yang keempat juga. Jadi orang tersebut yang kita hasut bisa menjadi tersesat dan mengikuti apa omongan yang tidak benar dari kita. Nah, itu sebaiknya dihindari. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya pelanggaran yang terakhir atau surameraya, yaitu meminum atau memakan makanan yang meminum atau memakan sesuatu hal yang bisa memabukkan atau membuat lemahnya kesadaran. Yang pertama itu adanya sesuatu yang memabukkan. Jadi kita memiliki kayak minuman keras alkohol atau sesuatu yang disebut dengan narkotika atau psikotropika dan jenis lainnya. Nah, itu. Yang kedua, adanya niat untuk meminum atau menggunakannya. Lagi-lagi niat. Di sini kita itu memiliki niat atau keinginan untuk mencicipinya atau ingin meminumnya atau memakannya. Yang ketiga itu kita menggunakan atau meminum sesuatu yang bisa melembahkan kita. Yang keempat itu timbulnya gejala mabuk atau ketagihan. Nah, di sini kita merasakan efek dari setelah kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang memiliki kadar untuk mengurangi kesadaran kita. Jadi kita menimbulkan ketagihan. Contohnya saja banyak orang-orang yang mencoba narkoba akhirnya memiliki ketergantungan, dan peminum alkohol itu kan juga mereka ketagihan dengan alkohol itu. Jika tidak minum sehari mereka merasakan sesuatu ada yang kurang begitu. Makanya sebaiknya dihindari untuk tidak menyentuh minuman alkohol dan narkotika begitu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.